robohnya menara kami. Pemurnian agama atau sinergi? Buah karya Denny J.A. Suatu sore yang lesu, di perpustakaan yang banyak buku, Aziz masih diam terpaku, pikirannya tak menentu. Mengapa ada jarak menganga antara iman agama dengan hasilnya di dunia nyata? Mengapa ada jurang yang rawan antara ajaran dan peradaban? Menara keyakinan yang dibangunnya susah payah, roboh seketika, hatinya payah. Rika kekasih hati duduk di sampingnya mengiringi selalu. Ia hadir bagai puisi selalu, menguatkannya ketika lunglai, mengisinya ketika kosong. Namun soal agama, Rika berkompromi tiada. Aziz, mahasiswa tahun kedua. Di kampus, ia aktivis agama bersama teman satu organisasi. Mereka rapat di satu hari. Aziz, kau pencipta ilmu. Siar agama di kampus itu tugasmu. Tunjukkan pada siapa saja betapa kemajuan ilmu dunia adalah inti kita punya agama. Tampilkan saja fakta dan data. Dibandingkan semua agama, agama kita lebih utama. Bahkan ketika dunia barat masih terlelap di abad pertengahan yang gelap, agama kita obor gemerlap. Kur yang lain bersama serta merta, buka mata mereka. Agama kita yang utama. Kejarlah ilmu hingga ke Cina. Iya, iya, iya. Cari ilmu hingga ke Cina. Semua bersorak-sorai sangat keras. Girah agama memecah ruangan kelas. Aziz menerima tugas penuh semangat. Agama dan ilmu harus berjabat. Ini kesempatan tunjukkan kinerja. Pada waktunya, di ini organisasi, ia ingin jadi ketua tertinggi. Siap, teman-teman. Tugas segera dituntaskan. Sepakat? Kejarlah ilmu hingga ke Cina. Itu semangat kita punya agama. Jangan lupa Aziz, kata ketua. Pesan utama tulisanmu nanti, kembali ke agama yang murni. Itulah solusi. Satu-satunya solusi. Ini gerakan pemurnian agama. Hapus segala pengaruh budaya. Agama kita superior. Jangan dikotori yang inferior. Siap, Komandan. Aziz segera balik badan. Ia bersemangat cari data lapangan. Dibukanya komputer di perpustakaan.
Rika sang kekasih terus mendampingi. Ia dan Aziz tak hanya sepasang kekasih, tapi juga berpasangan dalam iman, bahu-membahu dalam perjuangan. Mulailah Aziz searching di dunia maya. Om Google, paman YouTube, ia olah, aneka buku ia baca. Hah? Ia terkejut tak berdaya. Data menunjukkan sebaliknya. Betapa dunia muslim tertinggal kereta. Berulang ia baca itu fakta. Dibulak-baliknya tak percaya. Journal of Technology and Society, edisi 2011. Dibacanya lagi dan lagi. Dibandingkannya aneka data, betapa dunia muslim kini telah kalah. Untuk ahli mesin, teknisi dan ilmuwan, total negara muslim gabung jadi satu hanya punya 9 dari 1000 populasi. Sementara rata-rata dunia punya 41 dari 1000 populasi. Untuk hak paten, hasil temuan ilmiah, sejak tahun 1980 hingga 2000 sahaja, Korea daftarkan sebanyak 16.328 buah. Tapi 9 negara Arab digabung jadi satu, hanya daftarkan 370 buah semata. Untuk paper ilmiah yang sering dikutip, United States punya 10.481 paper. Tapi keseluruhan dunia Arab hanya publikasi 4 paper saja. Keseluruhan dunia muslim punya 1.800 universitas, tapi hanya 312 saja yang punya scholar utama, yang publikasi artikel di jurnal ilmiah. Ada 1,6 miliar muslim di dunia, tapi hanya 2 orang sahaja yang pernah dapat Nobel dunia, tahun 79 fisika, tahun 99 kimia. Dari seluruh jurnal ilmiah dunia, 46 muslim punya negara, hanya kontribusi 1% sahaja. Bahkan hanya gabungan Spanyol dan India lebih banyak menyumbang karya dibanding semua muslim punya negara walau digabung bersama. Spanyol bukanlah negara ilmu, tapi dalam 1 tahun ini saja lebih banyak menerjemahkan buku dibanding seluruh negara Arab bersama dalam 1000 tahun terakhir. Untuk 40 tahun selama, tak ada satu paper pun yang berharga dari ahli fisika negara muslim atau ahli kimia dunia muslim yang layak dibaca. Demikian Steven Weinberg berkata, pemenang Nobel Fisika. Dunia muslim semakin tak diberitakan, absen di dunia ilmu pengetahuan, tapi acap menjadi headline untuk terorisme yang kejam. Data itu tumpuk menumpuk di kepala. Aziz diam terperangah. Ia memang cinta agama, tapi ini data apa adanya. Ampun, ampun. Aziz jengah. Padahal
dunia muslim yang sama pernah menjadi mercusuar dunia di abad ke-7 hingga 10 ketika dunia barat masih gelap sulu. Dunia muslim mengembangkan aljabar, juga alkemi hingga medisin digelar. Menemukan kompas untuk navigasi. Dunia diajarkan algoritma, alkohol, dan alkali. Diajarkan konsep nadir, dikisahkan konsep zenit. Mereka menyumbangkan Al-Razi, penulis Encyclopedia of Medicine, hingga 23 volume banyaknya. Mereka lahirkan Ibnu Sina, mengarang Canon of Medicine, itu medical survei kesehatan, menjadi pegangan dunia barat sana, berpengaruh 6 abad lamanya. Hidup pula Al-Farabi, sang guru. Ia diberi gelar The Second Teacher, Maha Mampu. Hanya kedua setelah Aristoteles sang empu, Al-Farabi menulis topik yang luas. Dari fisika hingga kimia ia bahas, dari kosmologi hingga musik ia ulas. Itu era ketika dunia muslim terbuka, asimilasi dengan warisan dunia. Buku penting dari Yunani sana, mulai medisin hingga matematika, filsafat alam, sejarah dan sastra diterjemahkan ke Arab punya bahasa. Di perpustakaan itu, Aziz masih diam termangu. Apa yang harus kutuliskan tentang dunia muslim sekarang? Soal ilmu pengetahuannya tiada yang bisa dibanggakan. Bling, bling, bling. Kepalanya akhirnya berdering. Kutulis saja yang hit. Katakan kebenaran walau pahit. Bukan kampanye, tapi introspeksi. Dunia muslim perlu kritik diri. Biarlah data dan fakta bicara, bagus untuk pembuka mata. Yang dibutuhkan bukan pemurnian agama, yang diperlukan justru sebaliknya. Agama harus disinergikan dengan unsur terbaik peradaban. Dunia barat jangan dimusuhi. Muslim justru harus bersinergi. Seperti dulu dengan peradaban Yunani, itu baru solusi. Namun gagasan Aziz ditolak mentah-mentah, heran dan tak suka, memenuhi ruangan menyengat semua. Aziz, apa kau sudah gila? Menulis sebaliknya dari yang diminta. Kau ditugaskan siar agama ke dunia. Yang kau lakukan mengkritik kita semua. Mohon kembali ke rencana semula. Ya, Aziz, kembali ke rencana semula. Ujar yang lainnya kur bersama. Mengapa kau kini berbeda? Aziz sampaikan alasan kita
harus naik tahapan. Buat apa gembar-gembor kepompong, tapi kenyataannya kopong. Kritik diri adalah sehat, pahit tapi membuat kuat. Namun temannya tetap bertahan. Ia dipecat jika melawan. Aziz, organisasi punya aturan, punya misi yang harus ia emban. Jadi duri dalam daging kau nanti, kami akan tegas tanpa kecuali. Namun yang membuat Aziz pedih adalah reaksi Rizka sang kekasih. Aziz, niatku padamu karena agama. Jika dari agama dirimu menjauh, berarti dari diriku juga dirimu menjauh. Rika, mohon mengerti. Cintaku padamu tak tergantung pada tafsir insani. Imanku tetap pada agama ini, tapi aku melihatnya dari lain sisi. Tidak, Aziz. Kata Rika lagi. Kita kini berseberang posisi. Karena agama, aku datang padamu. Karena agama, aku pergi darimu. Sempat ragu Aziz punya hati. Teman-teman yang menentang ini, mereka tak hanya berteman di organisasi, tapi juga kawan sejati. Rusakkah jika beda opini? Rusakkah jika beda opini? Dan Rika, ia cinta pertama, 2 tahun sudah bersama, lewati suka dan duka berdua, pasti berpisah jika opini berbeda. Lama ia melamun sedih, malam demi malam yang perih. Namun bel di hatinya berdering dari tadi, meminta dirinya berani. Kritik diri terus ditulisnya. Ini akan lebih berguna disebarkannya ke dunia maya. Walau teman organisasinya pada marah, walau Rika menjauh jua. Oh, jangan. Please, Rika. Jangan menjauh. Ujar Aziz. Mengekspresikan hati nurani, nilainya lebih tinggi. Dipecat dari organisasi, saya tak lagi peduli. Berpisah dengan Rika, semoga itu manjanya belaka. Aziz cinta ini agama. Namun di dunia nyata, agama harus kembali disinergikan dengan elemen tertinggi peradaban di setiap zaman demi kemajuan. Dibukanya surat yang baru diterima. Aziz dipecat dari organisasinya. Hari yang sama, Rika memintanya tak usah lagi berjumpa. Oh, Rika. Please.
Jangan salah duga. Di langit dilihatnya Di bulan. langit dilihatnya bulan. Senyum padanya manis nian. Senyum padanya manis nian. Namun hatinya menangis. Namun hatinya menangis. Ditahannya Justru semakin mengiris. Justru semakin mengiris.